Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semester 6 yang berbahagia, tiba kita masuk ke perkuliahan yang sudah ditunggu-tunggu, ya, yaitu perkuliahan genetika tentang pewarisan sifat. Nah, kali ini Bu Alfira akan menyampaikan materi insyaallah yang terakhir tentang pautan seks, gen letal, dan hereditas manusia. Seperti yang ada di gambar, ada beberapa sifat yang menurun yang diturunkan oleh orang tuanya, seperti ada talasemia, kemudian kepala botak, albino, kemudian ada lagi kelebihan jumlah jari pada manusia. Nah, kita nanti juga akan mengetahui apakah kepala botak ini hanya terjadi pada laki-laki saja atau juga bisa terjadi pada perempuan. Nah, simak saja materi yang akan Bu Alfira sampaikan. Jangan lupa siapkan modul untuk melengkapi kolom-kolom yang sudah tersedia. Untuk yang pertama, Bu Alfira sampaikan terkait dengan pautan seks. Pautan seks ini merupakan menunjukkan adanya pewarisan sifat yang didasarkan pada gen terdapat pada kromosom seks atau gonosom. Jadi gennya itu terdapat pada kromosom X ataupun Y. Nah, kita langsung simak ke slide selanjutnya. Di sini Bu Alfira bahas ada beberapa submateri. Ada pautan seks atau rangkai kelamin pada Drosophila melanogaster atau lalat buah. Kemudian ada pada manusia dan ada pada mamalia. Nah, pada manusia ini nanti Bu Alfira bahas tentang pautan seks gen resesif dan pautan seks gen dominan. Untuk yang resesif ada buta warna, hemofilia, anodontia atau hipertrikosis atau tumbuhnya rambut pada telinga. Kemudian pada pautan seks gen dominan ini Bu Alfira contohkan tentang penderita gigi coklat. Oke, untuk pautan seks atau rangkai kelamin pada Drosophila melanogaster atau lalat buah. Nah, perhatikan ya, biasanya kita mempelajari tidak terangkai atau tidak terpaut dengan kelamin. Kali ini kita akan memasukkan kromosom X maupun kromosom Y. Nah, warna merah normal pada lalat buah ditentukan oleh gen dominan W besar terpaut X. Maka huruf W besar itu tidak dituliskan secara tersendiri namun dituliskan bersama dengan kromosom X. Jadi ditulis XW besar. Ini menunjukkan warna merah. Kemudian W kecil ini ditulis XW kecil, terangkai kromosom X. Nah, kalau dilihat ya, misalnya di sini ada warna mata merah, ya bisa kita tuliskan betina. XW besar, ya homozigot, dan XW besar, XW kecil, heterozigot. Ya. Untuk homozigot resesifnya ini menunjukkan warna mata putih. XW kecil, ya, warna mata putih. Kemudian jantan kromosom kelaminnya XY, ya. Maka dituliskan XW besar Y. Kenapa Y-nya tidak terdapat huruf W? Karena warna merah, ya, warna mata pada lalat buah ini tidak terpaut oleh kromosom Y, tetapi terpaut pada kromosom X, sehingga kromosom Y tidak diikuti oleh huruf W besar maupun W kecil. XW besar Y ini artinya jantan mata merah. XW kecil Y ini artinya jantan mata putih. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya. Sekarang pada manusia.
ada buta warna, ada hemofili, ada anodontia. Nanti bisa di pause ya untuk mengisi kolom-kolom yang sudah disediakan ya. Kelainan buta warna dibawa oleh gen resesif C kecil atau CB, color blind ya, terpaut kromosom X. C kecil atau CB. Jadi ada buku-buku yang mengatakan C atau ada juga yang mengatakan CB. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, di sini ada istilah normal, normal karir, dan buta warna. Normal XCB besar, normal karir, XCB besar, XCB kecil. Buta warna, ya, XCB kecil, XCB kecil. Ya, homozigot resesif. Jadi yang menentukan buta warna apabila dia memiliki kromosom XCB kecil, XCB kecil. Betina. Ya, di sini lanjut ke jantan. XCB besar Y itu normal. Kemudian di sini tidak ada normal karir. Jelas karena di belakangnya itu adalah Y. Dan CB itu tidak terpaut oleh kromosom Y. Untuk buta warna XCB kecil Y. Sekarang hemofili, darah sukar membeku, ditentukan oleh gen H kecil terpaut kromosom X. Ya. Oke, normal XH besar. Dominan homozigot. Ya, sekarang heterozigot. XH besar, XH kecil. Normal karir. Jadi dia normal tapi pembawa. Jadi ketika dia menikah dengan orang yang buta warna, kemungkinan besar memiliki anak yang buta warna. Atau ketika dia menikah dengan orang yang sama-sama normal karir, maka dia juga ada peluang atau kemungkinan melahirkan anak melahirkan anak hemofili. Ya, sama saja dengan buta warna tadi. Sekarang yang menderita hemofili, ya, homozigot resesif, XH kecil, H kecil, XH kecil, XH kecil. Sekarang yang laki-laki, yang jantan, oh ini manusia ya, kok betina jantan dari tadi, maaf. Untuk yang laki-laki XH besar Y, kemudian normal karirnya tidak ada, kemudian yang hemofili XH kecil Y. Sekarang anodontia, tidak memiliki benih gigi dalam tulang rahangnya sehingga giginya tidak tumbuh. Ditentukan oleh gen A terpaut kromosom X. Normal seperti biasa ya, A besar, A besar, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Oke. Sekarang pada laki-laki ya, A besar, X A besar Y, normal karir tidak ada. Kemudian X A kecil Y, ya, penderita anodontia. Selanjutnya pautan seks gen dominan penderita gigi coklat. Jadi kelainan genetis ini ditentukan oleh gen dominan yang terpaut kromosom X ya. Jadi di sini tidak ada namanya normal karir ya. Karena heterozigot ini menunjukkan warna gigi coklat. Ini dominan homozigot, ini heterozigot, sama-sama menunjukkan fenotip gigi coklat. Kemudian di sini resesif homozigot ya, ini warna gigi
normal, putih seperti biasa. Kemudian X B besar Y pada laki-laki menunjukkan warna gigi coklat. Kemudian X B kecil Y ini menunjukkan warna gigi normal putih biasa pada laki-laki. Sekarang pautan seks pada mamalia. Ini terjadi pada kucing ya. Kucing yang ada di sekitar kita ya. Pautan seks pada mamalia terjadi pada gen yang menentukan warna rambut kucing. B besar menentukan warna hitam, B kecil menentukan warna kuning, kemudian B besar B kecil ini menentukan warna rambut belang 3, ada hitam, ada kuning, ada putih yang disebut dengan kucing kaliko. Jadi dominan homozigot menunjukkan warna hitam, heterozigot menunjukkan warna 3, belang 3 ya, hitam, kuning, putih atau yang biasa yang disebut dengan kaliko. Kemudian resesif homozigot X B kecil ini menunjukkan warna kuning ya. Jadi kaliko ini hanya terdapat pada betina, sedangkan tidak terdapat pada jantan kaliko ya, karena di sini tidak ada heterozigotnya. Jantan nggak punya heterozigot. Nah sekarang X B besar Y jelas hitam, kemudian di sini X B besar X B kecil Y ini jelas menunjukkan warna kuning gitu ya. Ya, selanjutnya gen letal. Letal itu mati. Gen letal adalah gen yang mengakibatkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Gen letal dapat berupa homozigot dominan maupun resesif. Gen letal ini merupakan penyimpangan semu dari hukum Mendel, karena pada perkawinan monohibrid menghasilkan perbandingan fenotip 2:1 bukan 3:1 ya. Hukum Mendel 1 perbandingan fenotipnya itu kan 3:1. Nah pada contoh-contoh gen letal ini tidak ditemukan perbandingan fenotip 3:1. Bahkan ada juga yang 100% itu normal, karena persentase yang lain ya itu letal sehingga tidak dihitung persentasenya. Jadi 100% normal. Nah, contohnya di sini ada gen letal resesif ya. Merupakan gen yang menyebabkan kematian pada keadaan homozigot resesif. Ini contohnya albino pada tumbuhan. Gen A itu normal ya, menunjukkan daun yang berwarna hijau memiliki klorofil. Sedangkan gen A kecil itu fenotipnya adalah albino, tidak memiliki klorofil. Maka persilangan A besar A kecil disilangkan dengan A besar A kecil adalah diperoleh genotip dengan perbandingan 1:1. Maka dikarenakan homozigot resesif A kecil ini menunjukkan fenotip albino ya, dan kematian, maka dinyatakan letal ya, bisa ditulis 1 letal dan 100% normal ya. Ya, harusnya 3:1, tapi karena 1 letal atau 1 mati, maka dianggap 100% normal. Kemudian siklemia, sickle cell anemia. Eritrositnya berbentuk bulan sabit sehingga menghalangi aliran darah terutama pada kapiler darah. Gen S besar itu normal. Gen S kecil siklemia. Maka persilangan S besar S kecil dengan S besar S kecil adalah 3 normal 1 letal. Artinya 100% itu normal ya. Selanjutnya gen letal dominan.
Gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot dominan. Contohnya creeper atau ayam yang memiliki kaki pendek. Ya, dominan letal. Ya, creeper letal. Kemudian yang heterozigot ya, itu creeper kakinya pendek. Normalnya homozigot resesif. Maka diperoleh hasil apabila heterozigotnya disilangkan dengan heterozigotnya atau F1 disilangkan dengan F1, 2 creeper 1 normal ya. Harusnya 3:1 karena satunya letal, maka perbandingannya menjadi 2:1. Tikus berpigmen kuning ya, nanti Anda buat sendiri persilangannya. Y besar dominan homozigot letal, heterozigot muncul warna pigmen kuning, Y kecil muncul warna kelabu yang artinya normal. Kemudian brachydactyly, jari pendek pada manusia. B besar itu letal ya. Dominan homozigot itu letal. Heterozigot memunculkan jari pendek. Resesif homozigot itu normal. Kemudian thalassemia, rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin ya. Kalau misalnya dominan homozigot maka letal atau mati. Kalau misalnya heterozigot memunculkan sifat atau penyakit thalassemia. Kalau misalnya resesif homozigot itu normal ya. Kalau misalnya Anda tidak menderita thalassemia, berarti Anda normal dan memiliki gen TH kecil ya. Homozigot resesif atau resesif homozigot sama saja, yang penting paham ya. Dominan homozigot, heterozigot, kemudian resesif homozigot. Nah, selanjutnya kita masuk ke hereditas pada manusia. Oke. Setelah para ilmuwan mengetahui proses terjadinya pewarisan sifat pada makhluk hidup, misteri kelahiran seorang bayi yang memiliki cacat fisik maupun mental dapat dimengerti dan menjadi suatu kajian ilmiah. Penyakit atau cacat turunan ini memiliki sifat-sifat yang khas. Yang pertama, bukan penyakit menular, ya, permanen dan tidak bisa disembuhkan. Kemudian dikendalikan oleh faktor genetis. Nah, sifat-sifat yang dimiliki orang tua diturunkan pada anaknya melalui pola perwarisan tertentu. Salah satu metode mempelajari penurunan sifat manusia yang banyak digunakan adalah dengan metode asal-usul atau silsilah dalam bentuk pedigree atau peta silsilah. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, umumnya seperti ini. Persegi atau kotak atau persegi panjang itu biasanya menunjukkan laki-laki, lingkaran itu wanita. Kemudian diberi arsiran seperti ini biasanya sifat fenotip yang diselidiki atau ingin diketahui ya, fenotipnya. Atau pada buku-buku yang berwarna itu disimbolkan dengan warna yang berbeda. Kalau ada pedigree atau peta silsilah seperti ini, di atas ini artinya parental atau orang tua, kemudian yang di bawah itu anak. Kemudian ada juga yang memberikan simbol putih titik di tengah. Ini menunjukkan bahwa dia itu pembawa sifat atau karir. Ya. Nah, kalau misalnya tidak terpaut, maka karir ini bisa pada laki-laki maupun wanita, laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau misalnya terpaut kromosom X ya, maka karir itu terdapat pada wanita. Nah, ada juga pembawa sifat atau karir
ya, pembawa atau karir yang tidak ditandai dengan titik di tengah lingkaran seperti ini. Nah, kalau misalnya lingkaran ini ya jelas laki-laki ya. Jelas perempuan. Kalau laki-laki maka bentuknya adalah persegi. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, ya cabangnya berbentuk runcing seperti ini, maka ini dikatakan kembar. Nah, kalau bentuknya seperti ini terhubung, ya seperti segitiga seperti ini, maka ini menunjukkan adanya anak yang kembar identik. Kemudian biasanya juga dituliskan ada Romawi 1, kemudian di bawahnya Romawi 2, dan seterusnya 3, 4. Nah, itu menunjukkan keturunan atau generasi keberapa. Ya, kalau gambar di sini ini hanya generasi yang pertama. Ini generasi yang pertama. Kalau kedua berarti ini harus diturunkan lagi. Nah, kalau kayak gini kembar ya. Nah, kalau kayak gini ya nggak kembar. Dan seterusnya. Oke. Beberapa penyakit menurun yang umumnya hadir ini dapat dibedakan berdasarkan jenis kromosom pembawanya, yaitu bisa bersifat autosom atau gonosom. Ya. Yang autosom ini tidak terpaut kromosom seks, kemudian yang gonosom itu terpaut dengan kromosom seks seperti yang sudah kita pelajari beberapa slide yang lalu, ya. Nah, ini yang bersifat autosom, ya. Sering Anda melihat orang albino. Oke, ini ada yang salah tulis lagi, ya. Ini maksudnya adalah A kecil, A kecil. Oke, cek lagi di modul Anda ya. Ini di modul itu banyak kesalahan ya. Anda yang paham genetika pasti Anda mengetahui langsung letak kesalahannya. Misalnya ya seperti contoh ini ya. Setelah A besar ya, heterozigot A besar A kecil, maka di bawahnya pasti A kecil A kecil. Seperti tadi kayaknya yang di talasemia. Ini juga saya ada salah tulis ya di modul, nanti tolong Anda perbaiki lagi. Kemudian polidaktili ya. Polidaktili itu kebanyakan jari. Dominan homozigot dan heterozigot itu menunjukkan sifat polidaktili, sedangkan resesif homozigot itu normal. Ya, jumlah jarinya 5. Kemudian fenilketonuria ya. FKU ini berkaitan dengan asam amino fenilalanin ya. Dominan homozigot dan heterozigot ini menunjukkan normal. Kalau resesif homozigot itu FKU atau fenilketonuria. Kemudian PTC ya, bisa merasakan PTC atau tester itu dominan homozigot dan heterozigot, sedangkan resesif homozigot ini non tester, tidak dapat merasakan. Kemudian ada lagi katarak. Katarak juga ada yang disebabkan karena lingkungan, ada juga yang disebabkan karena gen ya. Dominan homozigot dan heterozigot itu menunjukkan sifat katarak. Nah, ini juga saya salah tulis, sebenarnya nggak salah sih, cuman niatnya nulisnya nggak salah K kecil, tapi karena itu ya auto recovery atau apa ketika ngetik di Word atau di PowerPoint, jadi munculnya huruf besar K kecil, resesif homozigot itu normal. Kemudian dentinogenesis imperfecta ya. Dominan homozigot dan heterozigot menunjukkan gigi putihnya putih susu. Kalau normal kan agak kekuningan, ini giginya putih, benar-benar putih susu. Kemudian yang resesif
homozigot itu menunjukkan sifat normal. Oke, ada lagi. Ini harusnya gonosom ya, bukan autosom. Cacat bawaan yang bersifat gonosom, ekspresinya dipengaruhi oleh bukan, ini masih autosom ya. Gen-gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin ya. Contohnya botak. Jika gen B besar penentu kepala botak dan gen B kecil penentu rambut normal, maka dengan adanya pengaruh jenis kelamin, ekspresi gen tersebut sebagai berikut ya. Bukan terpaut jenis kelamin, bukan terpaut kromosom X maupun Y, tetapi ini dipengaruhi oleh jenis kelamin. Misalnya, kalau pria dominan homozigot itu botak dan wanita juga botak, maka heterozigotnya berbeda. Kalau pria jelas jadi botak, tapi kalau misalnya wanita, dia wanita karir, pembawa, dia normal karir, maka dia tidak botak. Tapi kalau resesif homozigot, maka baik pria maupun wanita itu tidak botak ya. Jadi kalau misalnya ayahnya punya gen botak, kemungkinan anaknya yang laki-laki, kemungkinan besar anak laki-lakinya juga memiliki rambut botak ya. Tapi kalau anaknya perempuan ya tidak tentu atau belum tentu anaknya itu botak, kecuali si ibu dari anak itu juga memiliki gen pembawa botak ataupun memang benar-benar botak ya, dominan homozigot, maka kemungkinan besar anaknya juga botak yang perempuan. Jadi kalau misalnya ayahnya botak, kemudian ibunya pembawa ya ataupun benar-benar botak, maka kemungkinan anak perempuannya juga bisa memiliki kepala botak. Kemudian cacat bawaan bersifat autosom, jari telunjuk yang panjang ya. Langsung lihat ke tabelnya. T besar telunjuknya pendek ya, atau dominan homozigot telunjuk pendek pada pria maupun wanita. Nah, kalau heterozigotnya pada pria tetap pendek, pada wanita ini panjang. Ya, kalau botak tadi heterozigot memunculkan rambut kepala botak pada pria, kalau di sini memunculkan telunjuk panjang pada wanita. Kemudian di sini untuk resesif homozigotnya baik pria maupun wanita telunjuknya panjang. Ya, jadi ekspresi telunjuk panjang itu dikarenakan dari ekspresi gen resesif. Ya. Kemudian masuk ke cacat bawaan bersifat gonosom. Nah, gonosom ini yang terpaut dengan kromosom X. Misalnya ini tadi buta warna ya, XC, kemudian hemofili, XH dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas semuanya. Kemudian kita membahas tentang golongan darah pada manusia. Nah, penelitian mengenai penggolongan darah ini diawali oleh Dr. Karl Landsteiner pada tahun 1901. Ada 3 macam penggolongan darah manusia, sistem ABO, MN, dan Rhesus ya. Yang pertama kita membahas tentang golongan darah sistem ABO. Nah, pewarisan golongan darah ini ditentukan oleh alel ganda atau beberapa alel atau seri alel yang terdapat pada lokus yang sama. Jadi pada satu lokus yang sama, satu strep yang sama, itu ada 2 alel. Ya, biasanya kan yang kita pelajari sebelumnya hanya 1 alel. Nah, ini pada satu lokus yang sama dari satu kromosom
itu ada 2 alel. Nah, simbol untuk alel tersebut adalah I. I itu berasal dari kata isoaglutinin yang merupakan protein pada permukaan sel eritrosit. Nah, IA ini menghasilkan antigen A atau artinya merupakan golongan darah A. IB menghasilkan antigen B atau merupakan golongan darah B. I kecil atau I0 dia tidak menghasilkan antigen. Artinya ini merupakan golongan darah O. Sebenarnya O itu bukan huruf O tapi 0. Artinya dia tidak memiliki atau tidak menghasilkan antigen. Tapi kalau misalnya menghasilkan antigen A maupun antigen B, maka di situ dia menghasilkan golongan darah AB. Nah, ini bisa dibaca pada tabelnya ya. Jadi golongan darah A ya, kita langsung lihat ke genotipnya. Ini bisa IAIA maupun IAI0. Golongan darah B itu bisa IB atau IBI0. Golongan darah AB genotipnya IAIB. Golongan darah O itu genotipnya adalah I0I0. Gen IA dominan terhadap gen I0. Gen IB dominan terhadap I0. IA dan IB sama-sama dominan terhadap I0 sehingga genotip IA IB menunjukkan golongan darah AB. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya I0 maka menunjukkan golongan darah O. Nah, sekarang masih kosong ya di modul Anda. Ini nanti Anda bisa mengisi sendiri. Jadi kalau misalnya orang tua itu golongan darahnya O, ya ayahnya O, ibu O, maka kemungkinan golongan darah anaknya apa? O juga ya. Golongan darah yang tidak mungkin ada A, B, AB. Nah, sekarang kita ajak. Misal golongan darahnya A dan B. Nah, maka genotipnya ya ini banyak sekali. IA atau IAI0 ya. Kemudian disilangkan dengan IB atau IB E0. Nah, kira-kira kemungkinan anaknya apa ini? Ya. Ini disilangkan dengan ini, disilangkan dengan ini. Ini bisa juga disilangkan dengan yang di atasnya, ini disilangkan dengan yang di bawahnya. Nanti Anda bisa isi sendiri. Yang pasti bisa menghasilkan golongan darah A, B, AB maupun 0. Ya. Golongan darah yang tidak mungkin ada strep. Ya. Semua sangat dimungkinkan apabila memiliki orang tua dengan golongan darah A maupun B. Gitu ya. Nanti Anda isi sendiri semuanya. Kemudian golongan darah pada manusia sistem ini belum saya ganti ya. Ini sistem MN. Oke. Nah, sistem MN ini memang kurang populer di Indonesia ya. Tapi di negara-negara luar ini juga sudah banyak yang menggunakan sistem golongan darah MN. Nah, penggolongan darah MN ini didasarkan pada ada tidaknya antigen dalam sel darah merah seseorang. Nah, misalnya golongan darah M, genotipnya LM-LM. Golongan darah N, genotipnya LN-LN. Golongan darah MN itu genotipnya LM-LN. Ya.
Kemudian golongan darah sistem resus. Nah, kalau di Indonesia ini sudah mulai ada pemeriksaan golongan darah selain sistem ABO, juga biasanya diberitahu tentang sistem resusnya, golongan resusnya, RH positif atau RH negatif. Nah, untuk fenotip RH positif, genotipnya bisa dominan homozigot seperti ini maupun heterozigot, ya. RH negatif bisa resesif homozigot. Nah, berdasarkan ada tidaknya faktor RH atau resus dalam eritrosit, golongan darah manusia dibedakan menjadi RH positif, yaitu memiliki antigen RH, dan golongan darah RH negatif tidak memiliki antigen RH. Nah, kasus-kasus yang dikaitkan dengan golongan sistem golongan darah resus ini, contohnya adalah eritoblastosis fetalis. Biasanya mengalami kematian. Ini terjadi pada ibu yang memiliki golongan darah RH negatif menikah dengan RH positif. Nah, ketika menikah dengan suami atau laki-laki yang RH positif, kemudian anaknya RH positif, anak yang dikandungnya, ya, itu RH positif, maka darah dari anak di dalam kandungan itu bisa masuk melalui plasenta pada pembuluh darah si ibu. Maka pada pembuluh darah si ibu, ya, ini merasa bahwa darah anak itu merupakan sesuatu hal yang asing. Maka dalam tubuh ibu akan membentuk yang namanya antigen. Ya. Nah, karena menghasilkan antigen, biasanya pada kelahiran yang pertama anaknya bisa selamat. Akan tetapi pada kelahiran selanjutnya, karena antigen atau antiresus si ibu sudah memiliki antiresus, maka pada bayi yang dikandungkan pada anak selanjutnya ini akan mengalami penggumpalan, ya, atau aglutinasi. Maka kalau misalnya di tubuh ibu ini mengalami aglutinasi, ya, maka akan mengalami kelebihan zat bilirubin yang akan masuk ke dalam sirkulasi darah ibu, menyebabkan penyakit kuning. Kemudian ini bisa menyebabkan hatinya bengkak, limpahnya bengkak, ya. Kemudian mengakibatkan penyakit yang namanya eritoblastosis fetalis. Nah, biasanya bayinya itu akan mengalami kematian, ya, atau kalaupun lahir biasanya hidupnya hanya sebentar, kemudian mati. Gitu ya. Jadi kalau ingin aman, pastikan dulu golongan darah suaminya, ya, usahakan suami istri, ya, itu memiliki golongan darah sistem resus yang sama, positif dengan positif maupun negatif dengan negatif. Oke, selanjutnya persilangan alel ganda. Ini bukan pada manusia tetapi pada mamalia, yaitu kelinci. Nah, warna bulu kelinci ini dikendalikan oleh 4 macam alel, yaitu C, ya, C, CH, kemudian CH dan C kecil, atau W, ya, W, WK, WH, kemudian W kecil. Dengan urutan dominansi alel, yaitu C besar lebih besar, ya, lebih dominan dari C, CH, dominan dari CH, kemudian dominan dari C kecil, ya. W itu artinya warna, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pakainya W.
Tapi kalau misalnya istilah luar itu pakainya C, color ya. W besar atau C besar ini menunjukkan warna polos hitam atau coklat muda, ini normal ya. WK atau CCH ini cincila, warnanya kelabu muda. WH atau CH warna dasarnya putih dengan warna hitam pada ujung hidung, telinga, kaki, dan ekor. Ya, ini kelinci Himalaya. Kemudian warna putih yang kita anggap itu normal padahal sebenarnya adalah albino. Ya. Kalau kelinci itu imut, itu bersih. Ya, padahal itu adalah albino. Nah, fenotipnya seperti ini. Normal C besar C besar. Kalau C besar CCH ini juga normal. Ya. Kalau C besar H itu juga normal. C besar C kecil ini juga normal karena C besar itu paling dominan di antara C yang lainnya. Ya. Kemudian ada lagi cincila. CCH gitu ya. Ini cincila, CCH ini cincila. Kemudian CCHC ini juga cincila. Kemudian Himalaya, CH Himalaya, CHC kecil itu Himalaya. C kecil itu albino. Oke, selanjutnya ini sudah yang paling terakhir, maka yang saya sampaikan di sini adalah tugas ya. Untuk tugasnya di bagian awal-awal atau di bagian kolom-kolom yang masih kosong, agar Anda bisa memahami, silahkan Anda isi. Tapi untuk tugasnya yang harus Anda kirimkan file foto dalam bentuk URL-nya itu adalah latihan soal pada submateri pautan seks nomor 1 dan nomor 4 saja. Kemudian latihan soal pada submateri alel ganda nomor 4, 7, dan 8. Ya, saya kira cukup mudah ya untuk soal-soal yang saya berikan pada buku itu. Jika Anda mengalami kesulitan, nanti bisa Anda sampaikan kepada saya, Anda tanyakan, atau bisa didiskusikan dengan teman yang lain. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.